Oke, Sally, tadi kan cerita beberapa keunggulan dari aerator micro bubble. Microbubble, Ya, ya. bubble-nya kecil-kecil Yep. gitu ya, mikro banget gitu lah. Nah, tentu yang jadi pertanyaan siapapun yang menonton acara ini kapan diproduksi untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat? Ya, kita sudah rencananya tahun depan ya, insya Allah kalau misalnya lancar ya, sudah bisa kita produksi secara massal dan sudah bisa dibeli oleh para petambak ikan seperti itu. Kalau harganya sendiri sebenarnya juga kami belum bisa mematok yang pasti ya, karena kami masih mencari partner atau rekanan untuk produksinya ini. Mungkin kalau perbandingan bisa saya pastikan lebih murah daripada yang aerator yang sekarang. Wih, orang marketing mulai Iya, iya, ini bekerja kelebihannya kami ya. Karena memang kecil kan alatnya, mungkin kalau dibandingin sama itu yang lain termasuk yang lebih simple. Oke, tadi keunggulannya tadi daya listriknya rendah, bisa pakai panel surya, artinya nggak harus cari-cari sumber listrik terdekat, bisa berada di area-area yang jauh dari listrik. Kemudian mempercepat karena bubble-nya kecil, oksigennya banyak, bisa diserap oleh ikan, ikannya nafsu makannya meningkat, makannya banyak, jadi tumbuh lebih cepat dari yang lain, bisa dipanen dalam waktu 3 bulan. Berapa banyak penghargaan yang didapatkan oleh aerator ini? Ya, kalau tahun lalu itu tadi ya Cisco GPS Challenge. Kemudian tahun ini sebenarnya yang kami juga menjadi finalis di beberapa kompetisi global, ada dari MIT juga, MIT Solve Sustainable Food Systems Challenge, itu sedang berlangsung. Kemudian ada Thought for Food juga. Pokoknya intinya kami banyak berpartisipasi di kompetisi tentang food systems atau sistem bagaimana kita bisa memproduksi makanan secara sustainable dan juga produktif seperti itu. Jadi dan salah satu lagi juga dari Singapura juga, dari yang social enterprise. Jadi kami ya lebih banyak ke situ sih penghargaannya dan juga rekognisinya karena kita adalah solusi untuk food systems seperti itu. Kalau ini aja dapat banyak penghargaan, artinya sudah proven sebenarnya ya. Orang udah bisa menguji bahwa ini nanti akan banyak manfaatnya. Aerator Banu ini bisa untuk ikan jenis apa aja? Kalau sekarang yang sejauh ini kami bisa bilang bahwa ini bermanfaat untuk ikan di air tawar yang budidayanya itu dengan air yang mengalir, bukan air tenang. Jadi kan ada ya beberapa jenis budidaya. Jadi contohnya adalah lele, itu bisa, nila, itu bisa, patin, seperti itu. Untuk gurame. Kalau udang? Kalau udang kami sedang mencoba, cuman sedang riset dalam situ. Tapi kalau secara praktik yang sudah ada memang bisa untuk udang memang butuh juga untuk aerator seperti ini. Oke, karena ini potensi pasarnya luar biasa ya. Kita bayangkan petani-petani petambak ya di berbagai daerah di Indonesia begitu besarnya, lele, nila tadi itu menjadi bagian yang yang mudah kita temukan di mana-mana, sehingga alat ini banyak dibutuhkan. Banyak dibutuhkan. Aku bantuin kamu jualan. Oh iya, makasih banget loh ini. Ya, jadi. Tapi dalam upaya untuk mengembangkan ini apa tantangan terbesar yang kalian hadapi? Nah, itu tantangannya adalah kita yang masih anak kecil-kecil gitu, misalnya anak kerucu-kerucu ini yang masih kuliah ini bagaimana anak bawang bisa lah ya. Anak bawang bagaimana bisa approach para petani petambak ikan meyakinkan bahwa ini lebih murah dan lebih baik. Iya, seperti itu. Bagaimana kita bisa influence dan juga mengedukasi bagaimana ini tuh Banu itu sebenarnya sangat impactful untuk produktivitas mereka hingga akhirnya kehidupan ekonomi mereka juga bakal meningkat seperti itu. Jadi satu aerator ini cocok untuk tambak seluas berapa ini? Ini satu alat itu bisa cover 10 kali 10 meter kolam. Kedalamannya bisa sampai 2 meter. Nah, apa yang akan disempurnakan ke depan atau apa yang akan ditambahkan? Sudah ada rencana belum? Iya, kalau alatnya sendiri sebenarnya sudah siap ya. Cuman karena kita pengen eksplor juga, kita ingin mencoba tadi ya udang itu, kita sedang produksi juga untuk yang alat yang lebih tahan air asin ya, salinitasnya lebih tahan seperti itu. Kemudian kita lebih ke perkembangan ke sensor juga, dan juga tadi ya sudah di mention itu
Jadi mention Bang Andi adalah aplikasinya, karena kita nggak cuman pingin inovasinya di hardware, tapi juga di software. Jadi karena kita juga nggak ingin mengajak, mungkin Bang Andi kalau tertarik juga gitu ya untuk perikanan, Aku tapi kan tertarik. sibuk ya, tapi Aku kan karena tertarik. sibuk, ya udah kita buat semuanya otomatis gitu. Dengan ini kan sudah otomatis alatnya, jadi Bang Andi nggak usah ke kolam setiap Iya, hari dikit-dikit untuk dikit-dikit merhatiin ngeliat ya, gitu. kapan harus Iya. dinyalain, kapan Seperti dimatiin, nggak itu, usah ya. Aku nggak tidur-tidur usah. aja ini udah kerja sendiri nih ya. Kalau mau ngecek tinggal pegang HP, Oh, tinggal cek di pengen HP. cek. Gimana Termasuk nih, gitu. sebenarnya harus dikembangkan aplikasi yang tahu besar ikan, ukuran ikan sudah cukup untuk dipanen atau tidak. Jadi aku nggak usah nyerok dulu, lihat dulu berapa. Iya, besok kita akan jalan ke sana juga. Jadi ingin ya all in lah semua. Jadi benar-benar ekosistemnya, misalnya kita perikanan itu benar-benar semuanya dibantu oleh teknologi seperti itu. Terima kasih banyak. Ini Sally ya. Cerita tentang aerator ini menurut aku menarik sekali dan ini tepat guna. Artinya buat petani-petani petambak ikan ya di berbagai daerah, mereka sering berharap bahwa peningkatan kualitas atau ukuran ikan, panen yang dipercepat itu hanya semata-mata dari pakannya ya. Yeah. Tapi hari ini kita lihat bahwa aerator juga bisa meningkatkan ukuran ikan dalam waktu yang lebih cepat daripada konvensional atau tradisional. Jadi mudah-mudahan ini bisa dikembangkan, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk invest ya. Amin. Emang berapa sih dana investasi yang dibutuhkan untuk sebuah ini bisa betul-betul diproduksi? Kami butuh sekitar 2 miliar, 2,5 miliar. Oh, Apalagi gampang. untuk, Itu pasti iya, cepat ini. Kalau ada karena yang dengar kita pengen langsung mereka invest muter itu. dulu, iya. Semoga hari ini kita bisa melihat karya anak bangsa. Semua selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana, kemudian nanti kita lihat perkembangannya di kemudian hari. Yeah. Sukses untuk Banu. Semoga satu hari kalau aku datang ke desa, aku lihat ada banu-banu yang berkeliaran di Amin. tambak-tambak ya. Ya, amin. Oke, tamu kita berikutnya masih anak muda, usianya relatif sampai hari ini masih muda. Berkali-kali karyanya ini diikutkan dalam lomba karya ilmiah tapi ditolak berkali-kali. Tapi hari ini yang menolak pasti menyesal. Karena bukan saja kemudian menuai banyak sekali prestasi atau penghargaan, tetapi juga bisa diimplementasikan dalam bisnis. Dan karya anak muda ini, kalau Anda menggunakannya, Anda bisa menghemat uang Anda cukup banyak. Lalu apa produk yang dia buat atau dia ciptakan? Ikuti terus Kick Andy. Salah satu contoh testing kita berhasil ngompres 16 giga data Jadi jadi 4 mega. yang benar. Benar sekali.